para imam juga terkadang sekali-sekali terjatuh ke dalam kebid'ahan. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah zahirah, bukan. Apalagi bid'ah i'tiqadiyah, bukan. Akan tapi mereka, para a'immah ini, terkadang mereka jatuh pada bid'ah khafiyah. Bid'ah yang tersembunyi, bid'ah yang samar, dikarenakan beberapa sebab, kata para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, sebab yang pertama yang menyebabkan para salaf, para a'immah dahulu sampai jatuh kepada kebid'ahan adalah mereka mengira suatu hadis itu sahih, padahal hadis itu adalah hadis yang dhaif. Sehingga mereka mengerjakan suatu amalan dengan berlandaskan hadis yang dhaif. Maka dikarenakan hal tersebut, mereka pun jatuh ke dalam bid'ah. Dan ini bid'ah khafiyah, bid'ah yang tersamarkan. Mereka kalau seandainya mengetahui bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, maka mereka tidak akan mengerjakannya. Mengapa mereka kerjakan? Karena mereka kira hadis ini adalah hadis yang sahih. Makanya mereka mengamalkan. Ternyata setelah dikoreksi oleh para ulama yang lainnya, oh ini amalannya adalah amalan yang salah. Kenapa? Karena landasan hadis yang dijadikan pedoman dalam beramal tadi adalah hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan mereka salah dalam memahami dalil. Terdapat suatu dalil yang mereka salah dalam memahaminya, sehingga lahirlah suatu amalan tersebut yang mereka kerjakan. Dan ini dikoreksi oleh para ulama. Para ulama mengoreksinya, memberikan catatan, oh ini salah ini yang dilakukan oleh ulama ini. Kenapa? Karena beliau rahimahullah misalnya salah dalam memahami hadis Nabi ini, bertentangan dengan pemahaman para salaf misalnya, dan dia tidak tahu. Dan para a'immah juga manusia, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, tidak maksum, bisa salah. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan ro'yu. Mereka memakai ro'yu dalam mengatasi suatu permasalahan yang terdapat dalam agama. Kenapa? Karena mereka belum tahu dalilnya. Ya, mereka belum tahu dalilnya, makanya mereka gunakan akal mereka. Dan ternyata salah. Akhirnya jatuh pada amalan bid'ah. Dan ini kata para ulama adalah uzur yang diterima. Ya, uzur yang sepertinya adalah uzur yang diterima. Kenapa? Karena bid'ah ini adalah bid'ah khafiyah, bid'ah yang tersamarkan. Yang mereka lakukan itu bukanlah dikarenakan sesuatu yang disengajakan, jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sengaja membuat amalan yang baru, bukan. Tapi pertama tadi karena mereka tidak tahu hadis itu hadis yang sahih. Mereka kira sahih padahal hadisnya dhaif. Yang kedua, mereka salah dalam memahami suatu dalil. Yang ketiga, mereka tidak tahu ada dalilnya, sehingga mereka gunakan akal mereka. Akhirnya mereka pun salah dan terjatuh dalam amalan bid'ah. Dan ini adalah sesuatu yang dimaafkan, kata para ulama. Kenapa? Karena bukan dilazimkan, sekali-sekali saja, kadang-kadang gitu kan. Salah biasa manusia. Ya, oleh sebab itu jamaah yang milik Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak disebut dengan ahlul bid'ah kalau seperti ini. Kenapa? Karena bid'ahnya bid'ah khafiyah. Adapun ahlul bid'ah, bid'ahnya adalah bid'ah yang zahirah, bid'ah yang jelas, dan lebih spesifik lagi dia dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Oleh sebab itu tidaklah setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas disebut pelakunya dengan ahlul bid'ah. Tidaklah setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas kita sebut pelakunya dengan ahlul ahwa. Kemudian kita katakan antum termasuk orang yang masuk dalam 72 golongan yang diancam dengan neraka. Kenapa? Karena ngerjakan bid'ah. Ini suatu yang kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi bid'ah yang dia kerjakan adalah bid'ah dalam
perkara juz'iyah. Bukan bid'ah dalam masalah usul. Bukan bid'ah dalam masalah pokok. Dan yang masuk dalam 72 golongan, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya umat ini terpecah menjadi 73 firqah, 73 kelompok, 72 diancam neraka, satu yang dijanjikan surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masuk dalam 72 firqah ini, kata para ulama, adalah yang mana bid'ahnya ini berkaitan dengan masalah usul. Bid'ahnya berkaitan dengan masalah i'tiqad, dalam masalah akidah.